Kami percaya itu akan mendatangkan berkat atas hidup kami. Kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan, yang sakit akan disembuhkan, yang dalam kelemahan akan dikuatkan. Segala keberadaan kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus akan Engkau tolong, akan Engkau berkati Tuhan, sehingga kami boleh akan berada dalam hidup yang diberkati oleh Tuhan, dilimpahi oleh Tuhan, dan kami mengerjakan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh mungkin dengan kelemahan, tetapi kami percaya ada kuasa kemenangan di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau hadir, Engkau bekerja dan bekerja dalam hidup kami, dan tidak ada yang bisa mengalahkan setiap Tuhan bersama-sama kami, karena kuasa-Mu sanggup menolong kami dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami yakin, kami percaya, kami beriman ada kemenangan hari ini, ada kemenangan pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan sebentar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berikan kami pendengaran yang terbaik, tata hati yang subur, pikiran yang terbaik, seluruh organ tubuh kami, tubuh jiwa roh kami mau buka untuk kebenaran firman-Mu, sehingga berkat kebenaran itu tidak dicuri oleh kuasa-kuasa lain, karena ada kuasa Roh Kudus di tempat ini akan menguasai kami. Bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini akan dibukakan mata rohaninya, akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus saat ini, bekerjalah dengan bebas, luar biasa, karena kami yakin tidak ada yang bisa membatasi kuasa untuk bekerja di dalam ruangan ini, bahkan di rumah-rumah jemaat Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau tanggalkan segala beban persoalan kami, karena kami tahu di dalam firman Tuhan ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa yang memerdekakan kami, membebaskan kami dari segala ikatan dan belenggu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan akan meneguhkan kami pada hari ini. Kami sudah siap untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami sudah siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, haleluya. Selamat kita berjumpa kembali, terutama untuk Bapak Ibu jemaat GPDI Maranatha Holy yang dikasihi Tuhan, yang berada saat ini di rumah masing-masing, juga untuk keluarga pastori. Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah sertakan kita sampai saat ini. Semuanya adalah kemurahan Tuhan, semuanya karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Ya, semua manusia itu pengen mendengarkan perkataan yang baik. Ya, tidak terkecuali, semua pengen mendengar sesuatu yang baik. Demikian juga Tuhan kita ingin sekali mendengar dari umat-umatnya, yaitu perkataan-perkataan yang baik. Ya, karena apa? Pada pagi hari ini semua manusia itu pengen diberkati. Semua manusia itu punya pengharapan mau diberkati. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan mau memberkati umat-umatnya. Tuhan mau memberikan berkat-berkatnya terhadap umat-umatnya. Nah, dengan begitu, salah satu cara untuk kita dapat berkat dari Tuhan
yaitu memperkatakan yang baik. Ya, tema pagi hari ini yang saya bawakan yaitu perkataan baik mendatangkan berkat. Perkataan baik mendatangkan berkat. Ya, marilah kita belajar untuk mengatakan perkataan yang baik, karena Tuhan sangat senang dengan umat-umat yang selalu berkata-kata dengan baik, berkata dengan ucapan syukur. Ya, kita langsung saja buka dalam Alkitab kita, ya, yaitu dalam Matius 12. Matius 12 ayat yang ke-34 sampai ke-35. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat yang ke-35. Orang-orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Sebelum terakhir saya berbicara, yaitu waktu kita masih beribadah bersama-sama jemaat GPD Haulis, saya membawakan tema perkataan yang baik menggerakkan hati malaikat. Ya, malaikat-malaikat Tuhan itu yang ada di sekeliling kita memperkatakan firman, dan malaikat-malaikat itu yang akan melakukan firman itu. Nah, di sini saat ini saya ingin membawakan tentang bagaimana kita memperkatakan kata yang baik. Nah, dalam ayat Matius tadi yang kita bacakan, di sini ayat ini menceritakan Tuhan Yesus yang sedang menyembuhkan orang yang dirasuki setan. Tetapi orang-orang Farisi tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu hati setiap orang, dan terutama Tuhan Yesus juga tahu hati orang-orang Farisi ini. Ya, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jika kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengkhawatirkan, maka mulut kita pun akan mengeluarkan hal-hal yang mematikan. Dengan kata lain, ya, apa yang kita perkatakan itu ibarat buah, ya, buah. Jadi apa yang kita ucapkan itu buahnya, dan hati ini adalah akarnya. Nah, kalau akar ini diisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, maka buahnya itu tidak akan baik yang keluar. Iblis ingin sekali, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingin mengisi hati kita dengan hal-hal buruk. Apalagi waktu saat ini kita mendapatkan istilahnya pandemik, wabah hampir seluruh dunia, yang kita semuanya diubah. Yang harusnya biasa ibadah bersama, tidak, kita beribadah hanya di rumah masing-masing, pribadi-pribadi. Kita berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa harus bertemu dengan hamba Tuhan, tanpa harus bertemu dengan pendeta. Kita sendiri yang harus berdoa langsung dengan Tuhan. Ya, kalau orang-orang umat-umat yang percaya benar-benar sungguh sama Tuhan, itu tidak masalah. Tapi kalau orang-orang yang hanya beribadah itu waktu ke gereja, itu sangat-sangat mereka bingung pasti. Bagaimana mereka harus berdoa, bagaimana mereka harus memulai, karena mereka hanya biasa datang ke ibadah, hanya rutinitas, atau hanya mau dilihat Bapak Ibu Gembala, atau hanya mau dilihat oleh jemaat yang lain bahwa saya ini orang Kristen, saya ini dapat beribadah, saya datang ke gereja. Tapi saat ini hal-hal yang mengkhawatirkan itu mengisi kita. Ya, Bapak Ibu, hampir semua yang ada di dalam dunia ini, ya, yang diisikan itu hal-hal buruk, jarang hal-hal baik. Hal-hal baik itu ada berapa kali, nanti hal-hal buruknya terus diulang-ulang. Ya, salah satunya kita misalnya saat ini
mengalami virus, atau sebelum-sebelumnya ada banjir, ada gempa bumi, ada longsor, ada kekerasan, bahkan ya dalam film-film di TV pun, siaran-siaran TV pun menontonkan sesuatu yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan intrik-intrik yang buruk, dan itu kita lihat hampir setiap hari, dan itu terekam di pikiran kita, dan lama-lama itu akan masuk dalam hati kita. Sesuatu yang buruk akan masuk dalam hati kita. Jadi sekarang pilihannya ada pada kita. Mau diisi dengan hal-hal negatif yang ada di dalam dunia ini, yang ditawarkan oleh iblis, yang dikasih untuk menakutkan kita, untuk mengkhawatirkan kita, atau kita mau diisi dengan janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam firman-Nya, yang begitu menguatkan iman kita. Ya, itu sekarang pilihan kita, setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Saya ambil salah satu contoh bahwa janji Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu nyata dan selalu ada. Nah, saya mengambil contoh yaitu bangsa Israel. Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel akan membawa mereka ke tanah yang penuh dengan berlimpah air susu dan madu. Kita tidak perlu mencari air karena sudah disediakan. Kita tidak perlu mencari makanan karena Tuhan sudah sediakan. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu. Ya, apapun Tuhan sudah berikan di dalam tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah bangsa itu, Israel itu percaya kepada janji-janji Tuhan? Apakah bangsa Israel itu percaya kepada janji-janji Tuhan? Jawabannya tidak. Mereka tidak percaya kepada Tuhan karena mereka hanya diisi dengan hal-hal yang dilihat. Ya, salah satunya mereka mengintai, yaitu tanah perjanjian yang sudah, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mengintai kota Yeriko 40 hari 40 malam, 12 pengintai dikirim. Ya, kita buka ayatnya, yaitu di Bilangan 13, Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33 saya bacakan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat yang ke-33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, 10 orang pengintai ini, ya, melihat negeri itu dengan hal-hal buruk, karena mereka mengisi hati mereka bukan dengan firman Tuhan, bukan dengan janji-janji Tuhan yang sudah nyata, yang mereka sudah lalui, yaitu mulai dari laut terbelah, mulai dari makanan mana, mulai dari burung yang diberikan. Janji-janji Tuhan selalu diberikan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa ini atau 10 pengintai ini tidak diisi, hanya diisi dengan apa yang sekarang mereka lihat, yaitu orang-orang besar, orang-orang raksasa. Mereka memakan penduduknya sendiri, dan itu membuat bangsa Israel hatinya diisi dengan hal-hal yang buruk. Tetapi ada 2 pengintai, ya,
Di sini ada dua pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua. Berbeda dengan Kaleb, ia mengisi hatinya dengan firman Tuhan, janji Tuhan, dan percaya maka apa yang keluar adalah sesuatu yang baik. Kita buka ayatnya di Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, Kaleb memegang janji Tuhan, Tuhan akan memberikan negeri ini, walaupun yang dilihat itu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena Kaleb memegang janji Tuhan, di dalam hatinya dia isi dengan janji Tuhan, dan itu akan timbul dengan iman. Ya, ada yang tertulis, berbahagia mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ya, walaupun tidak melihat, walaupun nanti kita belum tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya janji Tuhan itu nyata, janji Tuhan itu pasti ada. Ya, Kaleb dan Yosua sangat yakin bahwa negeri ini akan diberikan kepada kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita. Malah dalam kitab Ulangan dituliskan Allah akan berperang untuk kita. Bila Allah yang sudah berperang untuk kita, satupun musuh saya yakin tidak dapat bertahan, karena Allah yang berperang dalam hidup kita. Ya, Kaleb tetap pegang janji Tuhan yang akan diberikannya dan mengisinya dalam hatinya. Saya buka ayat lagi di Yosua 14. Yosua 14 ayat 10 sampai 9. Yosua 14 ayat 10 sampai 9. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb tidak takut walaupun umurnya sudah tua, 85 tahun. Sama kuatnya waktu dia berumur 45 tahun, waktu Tuhan berjanji kepada Musa, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel akan memberikan tanah perjanjian. Dan kami tetap memegang teguhnya, dia tetap kuat. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan hal-hal yang baik, hatinya diisi dengan firman di dalam kehidupan Kaleb. Ya, umur itu soal angka ya saudara. Belum tentu muda itu lebih umur panjang. Ya, kalau hidup kita diisi dengan firman Tuhan, hidup kita diisi dengan kesaksian-kesaksian orang yang sembuh dari penyakit, yang terlewat dari kecelakaan, dari segala kesaksian-kesaksian yang Tuhan tolong dalam kehidupan orang-orang, dan kita masukkan itu dalam hidup kita, itu menjadi kekuatan hati kita bahwa janji Tuhan itu ada. Kita sering mendengarkan lagu-lagu rohani, ya, mengerti lagu-lagu rohani, menyanyikan Tuhan Yesus itu baik, kami bersyukur dengan sungguh-sungguh, maka hati ini akan diisi dengan hal-hal yang baik. Ya, ada dalam ayat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Kalau hati kita diisi dengan yang gembira, sakit penyakit apapun walaupun masih ada di dalam tubuh kita, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, saya kemarin mendengar kesaksian ataupun firman Tuhan salah seorang gembala atau pendeta yang menyatakan bahwa jemaatnya suami istri
istrinya ini sudah terkena kanker dan didiagnosa 6 bulan. 6 bulan akan dipanggil Tuhan menurut dokter, menurut medis. Jemaat ini memang tidak setia, kata si pendeta ini bilang begitu. Tetapi sejak mulai divonis dengan kanker, istrinya ini terus mendekat kepada Tuhan, terus isi dengan firman Tuhan, bahwa selama ini dia merasa berdosa, selama ini dia memang Tuhan tidak berikan bukan dia yang tidak mementingkan Tuhan, menyampaikan Tuhan, menyampaikan janji Tuhan, hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan suaminya pun ke gereja, ya hanya ke gereja. Tapi apa saudara? 2 bulan suaminya naik pesawat dan pesawat itu jatuh dan suaminya meninggal. Sedangkan istrinya divonis 6 bulan akan meninggal. Tapi karena dia hidupnya diisi oleh firman Tuhan, diisi terus dengan hati yang gembira, ternyata kuasa Tuhan, berkat itu datang kepada istrinya. Ini kesaksian Bapak Pendeta, saya lupa namanya, dan istrinya itu sembuh, umurnya lebih panjang. Ya, jadi umur itu hanya angka, umur itu tidak memastikan kita akan cepat meninggal. Apalagi kalau kita diisi dengan firman Tuhan. Saya percaya kita akan terlambat untuk Tuhan, karena kita akan dipakai Tuhan untuk memberkati, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Ya, tenaga kita, pikiran kita, apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi berkat. Bangsa Israel mengisi hati mereka dengan hal yang buruk dan busuk. Mereka melupakan kuasa Allah mereka. Kita baca ayat kembali di Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Bilangan 14 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada waktu itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, dalam ayat-ayat ini mereka mau bersungut-sungut, mereka mengeluh. Ya, apakah Tuhan akan membuat kami musnah di padang gurun ini, membuat kami tewas di padang gurun ini, bahkan anak-anak kami akan jadi tawanan, istri kami akan jadi tawanan. Ya, maka Tuhan pun yang tadi saya bilang, kalau kita memperkatakan apa yang baik, maka Tuhan akan melakukan yang baik. Yang bukan Tuhan tidak melakukan, Tuhan melakukan buruk. Ada ayatnya di Perjanjian Lama. Ya, maka Tuhan melakukan apa yang mereka mau. Satu angkatan generasi yang di padang, sebelum di padang gurun itu tidak masuk dalam tanah perjanjian. Ya, kecuali Yosua dan Kaleb. Sampai berumur 85 tahun mereka tetap hidup, dan Kaleb tetap kuat. Kaleb tetap masih memegang teguh janji Tuhan. Ya, kita buka lagi firman Tuhan yang pada Bilangan 14 ayat yang ke-27. Bilangan 14 ayat yang ke-27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, saya ulangi, seperti yang kamu katakan, demikianlah aku akan melakukan kepadamu. Ya, dengan bersungut-sungut, dengan marah, tidak akan tewas di padang gurun. Benar. Ya,
melakukan apa yang kita perkatakan. Bangsa Israel bersungut-sungut dan Tuhan melakukan apa yang mereka perkatakan. Mereka tewas satu generasi. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk dalam tanah perjanjian. Ya, karena apa? Karena mereka mengisi hati mereka dengan hal-hal buruk, maka meluaplah hal-hal buruk dalam hidup mereka, dan mereka pengen mati. Aku akan mati, nanti sebentar lagi mati. Itu akan benar-benar terjadi kalau kita tetap memperkatakan perkataan buruk. Tapi kalau kita memperkatakan perkataan yang baik, saya akan maju ke depan, saya akan tetap sehat, saya akan tetap menjadi berkat, saya akan tetap menjadi terang. Ya, itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Ya, saya ulangi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Kalau kita selalu berkata tentang kebaikan dan kebaikan dan kebaikan, maka buahnya akan Tuhan berikan kebaikan. Ya, kalau kita terus menggemakan, mengulang-ulang kebaikan, saya sembuh Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus masih memberkati saya, walaupun mungkin dalam keadaannya tidak seperti itu. Karena kita umat-umat Tuhan diajar untuk beriman, ya. Nah, dengan perkataan baik akan mendatangkan berkat. Mari jemaat GPD Maranatha Heartist selalu dan mari belajar untuk selalu berkata-kata baik, bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dalam keadaan apapun. Oh, nggak bisa, Odeh, susah. Memang kehidupan di dunia ini susah. Ya, kalau kita masuk dalam kematian, itu kita sudah tidak susah lagi. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih menghirup napas yang Tuhan berikan, kesusahan-kesusahan dalam hidup ini pasti ada. Itu untuk menguatkan, untuk kita naik level, untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi saksi dalam hidup kita. Kalau kita tenang-tenang saja, kita baik-baik saja, ya, itu tidak akan membuat kita akan menyepelekan Tuhan. Tapi kalau kita ada naik turun lagi, nanti setengah, kita naik terus memuliakan Tuhan. Dalam keadaan kita naik, walaupun dalam keadaan turun, kita tetap memuliakan Tuhan, tetap berkata-kata baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saya selesaikan sampai saat ini, dan saya serahkan kepada Ibu Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang di rumah dan keluarga sekali, kita belajar banyak untuk kita mendapatkan perkataan yang baik, supaya hari-hari kita mendatang membawa berkat yang baik pula. Kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kita tetap fokus hidup kita di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih. Selidiki
kehidupan kita semua. Berkati bapak-bapak sebagai imam di dalam keluarga mereka. Berkati ibu-ibu sebagai tiang doa, pendoa syafaat bagi keluarga mereka. Berkati anak-anak menjadi orang-orang yang nurut di hadapan Tuhan dan nurut kepada orang tua mereka. Segala sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan. Siap memberkati jemaatmu, siap memberkati hamba-hambamu, siap memberkati gereja-gerejamu, siap memberkati kota kami Haurgelis, siap memberkati kami Indonesia. Curahkanlah Tuhan belas kasihan-Mu, curahkanlah kembali kebaikan-Mu. Kami rindu Tuhan, pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari bangsa ini, dari muka bumi ini, supaya kami Tuhan boleh kembali beribadah kepada-Mu. Kami boleh melakukan banyak hal yang baik Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, ini awal yang baru untuk menegur kami. Kami boleh mementingkan Tuhan. Kami boleh mementingkan keluarga kami. Kami mementingkan waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan dan keluarga kami. Bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari ketenaran, bukan mencari kebaikan-kebaikan di luar sana. Kami mencari kebaikan hati Tuhan. Jagai kami dengan kasih-Mu. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, Tuhan sudah sediakan. Karena hati kami adalah rumah-Mu Tuhan. Hidup kami adalah rumah-Mu. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga tidak menjadi berkurang, tetapi ada selama-lamanya. Karena kami orang-orang yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para tenaga medis yang ada di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka, baik para tim dokter, tim medis, perawat, mereka yang bekerja sampai ke office boy, office girl di rumah sakit. Tuhan jaga lindungi mereka, beri mereka kesehatan, bahkan juga memberkati obat-obatan, alat-alat kesehatan, luruskan semuanya boleh mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang sedang menderita sakit saat ini. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden kami, para menteri yang ada, setiap aparat pemerintahan yang di pusat, di daerah, bahkan RT. Tuhan memberkati mereka, supaya kami semua dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Berikan kami Tuhan kesadaran, berikan kami roh yang patuh untuk kami dengar-dengaran, menjaga segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Bapak. Hari Minggu ini menjadi hari yang penuh sukacita. Hari Minggu ini menjadi hari yang penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamah kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat ibadah saat pagi hari ini. Kami akhirinya dengan kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya mau diberkati Tuhan.